Halo guys, welcome back to my channel ya. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra. Kali ini aku akan review dan sekaligus ya mungkin ini kedepannya ya Pauletfarm.online. Nah, Pauletfarm.online ini apa sih Bang? Pauletfarm.online ini mirip ya Ponzi lah ya. Gak usah jauh, gak usah saya terangin lah. Kalian udah pasti paham. This is Ponzi ya. Kalau semisal Anda misalnya tidak mau ya silakan, nggak ada permasalahan di antara kita. Tapi yang harus kalian tahu bahwa Paulets Farm online ini 90% itu sistemnya mirip dengan shooter ya. Tapi shooter harus klaim tiap hari, tapi ini nggak perlu klaim tiap hari dan Anda tinggal menunggu aja. Ketika udah sesuai ya tinggal menarik aja. Seperti itu ya teman-teman. Saya misalnya kayak gini, kalau misalnya ini bisa cuma tariknya ada 120 ya, minim itu 120.000 dan Anda kena fee 15% atau 18.000 ya. Akunnya bisa dana IDR dan ini mirip banget dengan shooter. Nah, Bang, Boilet ini masih belum bisa isi ulang. Ya, no problem. Kalau masalah belum bisa isi ulang karena memang Boilets ini dikhususkan ya teman-teman. Kalau misalnya Anda tidak bisa mengisi ulang, Anda bisa membeli produk dengan cara gateway langsung ya teman-teman, tidak perlu isi ulang. Jadi isi ulang itu memang tidak bisa. Jadi bisa apa? Belinya gimana? Ini bisa buy, lalu kalian bisa pilih. Ini ada dompet utama, dompet keuntungan, dan dompet direct gateway ya teman-teman. Anda bisa membeli, buy, dan lain sebagainya. Ini bisa pupuk kambing, bisa pupuk kompos 450 dan direct gateway permata virtual account ya teman-teman. Untuk teman-teman hadiah referralnya di sini masih 1% dan belum ada ya, maksudnya mereka belum secara resmi kayak gimana dan lain sebagainya. Yang jelas di sini ketika Anda bermain, saya pertegas lagi, pahami resiko gitu ya. Ponzi ini hal berbahaya. Ponzi ini memainkan keserakahan kita. Jadi kita jangan sampai serakah terhadap Ponzi. Ketika kita dapat untung, udah seharusnya kita tarik uang kita, jangan bertaruh lebih banyak ya teman-teman. Saya tegas lagi, jangan bertaruh lebih banyak. Jelas di sini ada produk, ada pupuk kambing, pupuk kompos, dan pupuk Econic Keto Grow, pupuk Kalintara, pupuk premium. Lalu ada juga pupuk Oskomote dan pupuk GMP, pupuk Mutiara, dan lain sebagainya. Untuk cara daftarnya kalian bisa klik link video di bawah dengan kode referral saya dan kalian daftar dan bisa masuk grup WA yang ada mentornya atas nama Kristi ya teman-teman. Mentor Kristi itu ada di grup saya dan kita akan melakukan pengembangan ini bagaimana ini bisa bertahan lebih lama lagi. Untuk kalian ketahui bahwa Paulet Farm ini kalau misalnya ini bisa sukses, misalnya 2-3 sampai 2 bulan 3 bulan sukses, saya pikir Anda bisa balik modal lebih cepat. Untuk sistemnya bisa gimana Bang? Oke, catatan produknya di sini ini masuk secara otomatis ya teman-teman. Anda tidak perlu klik karena di sini ada tenggang waktunya. Anda udah masuk ke dompet keuntungan secara otomatis ya. Jadi tidak perlu klik-klik lagi. Anda tidak masalah gitu. Ketika Anda tidak membeli hal, it's no problem for me. Saya bertegas lagi, itu tidak mempermasalahkan saya. Ketika Anda beli ya terserah. Ketika ada tanya, Bang, Ponzi apa yang paling bagus untuk saat ini ya, saya nggak tahu teman-teman. Jujur aja, ketika Anda bilang Ponzi apa yang paling bagus, semua Ponzi itu banyak resikonya. Tapi ketika kita tahu bahwa ada main terus ada mentor di situ, saya yakin udah mulai bagus gitu. Ponzi yang kurang bagus sekarang apa Bang? Ya, saya jujur aja, EMI sama LC, yaitu yang saya ikuti. Itu sekarang udah mulai mendekati. Kalau EMI sangat mendekati. Kalau LC saya kurang tahu. Karena mereka mau keluarin produk yang murah gitu loh, $20 untuk semua orang bisa beli. Ya mungkin aja boom gitu loh, bom waktu teman-teman. Di sini ada juga transaksi sukses dan lain sebagainya ya. Terus beli pupuk Mutiara dan lain sebagainya. Karena memang di sini ya
Di sini ada juga transfer dompet dari keuntungan ke dompet utama ya teman-teman. Ya mungkin untuk coba kita transfer misalnya 15.000 ya. Charge-nya adalah potongannya 0 ya teman-teman. Oh mungkin kalau misalnya di dompet keuntungan itu harus di transfer ke dompet utama agar bisa menarik ya teman-teman, baru bisa ditarik. Itu 2 kali, tapi charge-nya kalau untuk transfer dompet itu 0 teman-teman. Harus dipahami juga bahwa saya pertegas lagi teman-teman, kalau misalnya kalian belum pernah main Ponzi, jangan main. Seriusan, kalian bisa pusing 7 keliling gara-gara main Ponzi. Untuk yang lebih profesional ya boleh, kalau untuk masuk info berbagi Ponzi, saya nggak tahu ya, banyak orang yang minta masuk tapi saya lagi sibuk-sibuknya. Sekarang saya lagi agak free ya, jadi ya mungkin nanti saya akan buka chatnya ya teman-teman. Saya juga nggak tahu lah, soalnya saya juga pusing masalah target dan lain sebagainya. Kalau untuk isi ulang sekarang masih belum bisa, tapi bisa pakai kalau membelinya itu bisa menggunakan ini buy, dan bisa menggunakan ini dompet utamanya jadi ke direct gateway ya teman-teman. Nah itu aja dari video dari saya ya. Kalau kalian berminat ya silakan gitu, kalau kalian nggak berminat ya no problem ya. Saya nggak pernah memaksa. 1, 2, saya nggak pernah memaksa orang untuk masuk Ponzi. Saya juga tidak pernah melarang orang main Ponzi. Silahkan Anda membuat apapun silahkan, tapi yang jelas satu, pahami resiko ya. Saya bilang kayak gini, pahami resiko ya. Biarlah orang bilang, wah Anda ini gimana malah promosi Ponzi begini gini, bukan gitu. Orang kalau main Ponzi itu ada dua orang yang main Ponzi, gara-gara ketidaktahuan atau gara-gara keserakahan gitu. Tinggal 2 orang itu. Kalau Anda mengikuti ketidaktahuan ya Anda bodoh gitu. Udah banyak video yang beredar bahwa ini Ponzi dan sebagainya. Tapi kalau Anda bilang bahwa ini atas keserakahan kalian ya Anda tidak bisa menyalahkan siapapun gitu. Dan Ponzi itu berkembang sangat pesat. Ya gak tahu kenapa orang suka Ponzi ya. Tapi yang jelas ketika orang suka Ponzi, ketika mereka udah masuk, mereka akan tidak bisa keluar dari lingkaran Ponzi itu, tidak akan bisa keluar. Ketika ada satu website scam, akan balik ke website satunya. Ketika ada website satunya scam, akan ganti ke website satunya. Dan itu pergerakannya terus menerus. Ketika Anda, meskipun Anda untung maupun rugi, Anda tetap akan main Ponzi. Ponzi itu berbeda dengan judi ya. Saya bilang Ponzi itu berbeda banget dengan judi. Kalau judi, Anda presentasi kemenangan hanya 10%. Jarang ada orang main judi balik modal gitu loh. Sangat jarang banget. Ya mungkin ada yang CP, tapi mereka akan depo lagi. Kalau main Ponzi enggak juga. Main Ponzi adalah ketika kalian sendiri, kalian bisa menghasilkan uang dari website itu. Website itu hasil uangnya dari mana? Dari member yang baru gabung. Kalau nggak ada member yang gabung, ya udah Anda nggak dapat penghasilan dan itu bisa scam. Dan ketika kalian berhasil misalnya mengumpulkan 2 juta per hari atau 2 juta per bulan, Anda mulai lagi dari nol dan Anda harus modal. Dan that's why itu. Hal gampang, hal sederhana yang mungkin kalian akan pahami ketika Anda main Ponzi gitu. Saya nggak pernah melarang siapapun untuk orang main Ponzi gitu. Saya pertegas lagi, saya nggak melarang orang main Ponzi. Tapi yang jelas bahwa ketika kalian main Ponzi, pahami resiko. Ketika ada influencer bilang Ponzi itu berbahaya dan lain sebagainya, ya itu memang benar gitu loh. Saya nggak pernah menyangka hal itu berbahaya. Tapi yang jelas orang-orang yang main Ponzi, mereka akan paham resiko. Saya orang ya, misalnya ditanya kadang-kadang saya jawab, kadang-kadang enggak ya, karena memang sibuk. Tapi untuk hari ini nggak terlalu sibuk ya teman-teman, sehingga bisa bikin video. Jadi orang tanya, bang ini aman apa enggak, saya nggak bisa beri jawaban aman apa enggak gitu loh, karena memang saya bukan bandar gitu, saya cuma user. Ketika ada bilang bang ini kayaknya aman deh, ini kayaknya nggak aman deh, ya nggak masalah, no problem gitu loh. Karena memang orang bebas beropini ya teman-teman. Nah jangan bang, jangan gini. Nah orang bebas beropini, saya nggak bisa melarang orang beropini. Di kolom komentar saya juga tidak bisa melarang orang berkomentar bilang wah Ponzi itu pembodohan dan sebagainya. Saya nggak bisa melarang itu teman-teman.
Jujur saya nggak bisa melarang hal itu. Karena apa? Ya, karena saya sendiri juga pemain gitu loh. Ketika ada orang bilang, wah jangan main ini pembodohan dan lain sebagainya lah. Kita masyarakat kita suka hal-hal yang bodoh kok. Kalau bilang ya nggak apa-apa gitu loh. Terserah, ya saya hanya berprinsip aja gitu loh. Ketika orang main Ponzi, ya saya pikir orang tahu resiko. Ketika mereka tidak tahu resiko, YouTube banyak, TikTok banyak, Facebook banyak, sosial media itu banyak. Anda bisa memanfaatkan itu gitu. Lalu Anda menyalahkan orang lain atas kebodohan Anda gitu. Sangat lucu banget gitu. Kayak FEJ kemarin lah sebagai contoh. Saya kan ada di grup FEJ ya. Terus saya jual tuh grupnya, dapat 600 lah. 600 ribuan. Saya telah masuk itu dan ya udah saya peringatkan gitu. Jangan terlalu frontal saat ada website Ponzi. Mereka nggak percaya, ya udah. Akhirnya bomnya meledak dan mengenai banyak orang dan banyak laporan gitu loh. Ya gara-gara apa? Gara-gara kebodohan mereka gitu loh. Itu aja sih dari saya. Thanks for watching. Silakan membeli kalau Anda suka dan saya akan masukkan grupnya di sini.